Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak merpati semula, jumpa lagi ya dengan kami. Ini pertanyaan dari sahabat kita, Mas Wondo. Assalamualaikum Bang, saya masih pemula ternak merpati, mau bertanya, kasih makan merpatinya kalau pagi jam berapa, kalau sore jam berapa, sama kalau merpati yang bertelur atau angkrem sebaiknya dibuka pintu kandangnya atau ditutup sampai telurnya menetas baru dibuka. Nah, untuk pertanyaan dari sahabat kita Mas Wondo ya, jadi pas sekali karena kami untuk saat ini memelihara merpati itu satu indukan, satu jodoh, satu kandang, satu jodoh, satu kandang ya. Jadi kami memberikan air minum atau makannya ini di satu kandang gitu ya, jadi di dalam gitu ya. Nah, ini kenapa demikian? Karena beberapa pengalaman kami, sahabat semua, ketika sistem koloni itu tidak teratur dalam bertelurnya gitu ya. Jadi bergerombol. Kadang-kadang terganggu yang mau bertelur, terganggu dengan yang lain gitu ya, walaupun udah punya pasangan masing-masing. Nah, dengan sistem seperti ini, sahabat semua, jadi kita bisa controlling terhadap perkembangan daripada indukan merpati ini gitu ya. Jadi untuk makannya itu kita jam 7 terusan jam 12 siang, dan kalau misalkan makanannya udah habis itu tandanya dia masih lapar gitu ya. Tentunya untuk sore bisa dikasih makan gitu ya. Nah, kalau misalkan masih ada berarti tidak usah dikasih pakan lagi. Jadi barometernya ketika tempat pakanannya ini habis gitu ya, makanannya di tempat pakan ini. Harganya cukup murah ya, kalian bisa membeli untuk tempat makan dan minumnya ini hanya Rp3.000 ya di toko ternak sahabat semua. Jadi nanti kalian bisa membeli ya sepasang ini untuk air minumnya dan untuk makanannya. Terus untuk ditutup dan tidaknya tergantung nanti kalian lihat indukannya ya. Kalau misalkan indukannya udah lama di kandang kita terusan bergantian dari merpati itu jantan dan betinanya mengeram, berarti itu tandanya bagus, dan silakan kalian umbar ya untuk kesehatan daripada merpati kita gitu ya, agar lebih sehat lagi, jadi tidak lumpuh di dalam kalau dikurung gitu ya. Nah, itu kita harus memperhatikan juga indukannya, apakah indukan muda ataupun yang sudah beberapa kali menetaskan telur. Jadi intinya dibuka itu perlu ya sahabat semua, jikalau seandainya dari indukannya ini udah benar-benar tahu atau hafal kandang gitu ya, dan bagus dalam angkrem gitu ya. Kegunaan yang selanjutnya ketika ditutup ini tidak ada hewan-hewan pemangsa gitu sahabat semua, jadi lebih tenang. Karena kalau misalkan banyak tikus dan segala macam ini bisa terganggu, jangankan piikannya, jangan lagi menelur, indukannya pun nanti bakal habis ya, dimakan oleh tikus atau hewan-hewan pemangsa lain gitu ya, kucing dan segala macam. Ini sangat tidak menguntungkan sekali untuk ternak kita. Jadi kalau malam ini bisa ditutup ya, jadi rapat, jadi aman ya. Jadi siklus untuk merpati kita biasanya per bulan kita mengeluarkan piyik gitu ya, kalau seandainya makanan kita stabil. Dalam segi pemberian makan kita sesuaikan ya seperti materi yang terdahulu. Kalau misalkan macet dalam bertelur, kita kasih pur petelur. Jikalau nanti sudah mengeluarkan piyik di usia susu temboloknya habis, usia 7 hari piyik itu ditetaskan, maka kita kasih pur 511 untuk memperbesar daripada organ tubuh daripada piyik kita bisa cepat terbang dan bobotnya stabil. Demikian sahabat semua, mungkin ya Mas Wondo. Terima kasih sudah berkomentar dan kami jadikan materi buat kalian para peternak pemula gitu ya. Kalau untuk para senior silakan memberi masukan gitu ya. Kami mohon maaf sahabat semua belum upgrade kandang karena kondisi tergantung dari kondisi keuangan kita juga gitu ya. Kita juga pingin kandang yang bagus, kandang yang bersih gitu ya, semaksimal mungkin. Mungkin sepertinya dulu ya saya sempat minder sekali bisa mempublikasikan kandang yang sempit ini, tapi kami tidak melihat daripada kandang yang sederhana gini gitu ya, tapi yang penting dari bagaimana cara kita memberikan
yang terbaik untuk ternak kita gitu ya. Walaupun sekarang kandangnya yang bagus, tapi perawatanan kita gitu ya, tetap aja kandang kita kotor. Jadi kalau kita malas-malas untuk membersihkan sehebat kandang apapun ya, tergantung kita juga sebetulnya gitu ya. Dan sebetulnya untuk habitat asli daripada merpati itu adalah di alam liar sebetulnya gitu ya, mencari, pada intinya mencari tempat-tempat yang nyaman kalau merpati itu. Karena apa? Dia juga membutuhkan ketenangan untuk dapat berkembang biak ya. Dan sebetulnya kandang baik atau tidaknya tergantung dari persepsi kalian gitu ya. Kalau output daripada pemeliharaan kalian jelek walaupun kandangnya bagus, ya tetap aja gitu ya, tidak maksimal dalam perkembangbiakan pemeliharaan merpati ini. Sebaliknya, walaupun kandang yang jelek tapi pemeliharaannya bagus, kandang kita tenang, tentunya perkembangbiakan daripada merpati kita akan maksimal. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.